Halo semuanya, Vio di sini dan ini adalah alur cerita The Belko Experiment. Film ini menceritakan kisah tentang perjuangan seorang pria yang terjebak di eksperimen percobaan manusia yang mematikan. Seperti apa ceritanya? Stay tune and enjoy with this video. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota di daerah Columbia. Di sana terdapat sebuah industri yang bernama Belko, milik salah satu instansi pemerintah dari Amerika, yang letaknya jauh dari permukiman warga. Mike adalah salah satu karyawan yang bekerja setiap hari di perusahaan tersebut. Suatu ketika, saat berangkat di kantor, dia melihat sesuatu yang menjanggal dan tidak biasa terjadi di sana. Semua pintu masuk dijaga ketat oleh petugas keamanan. Di samping itu, semua pekerja lokal juga dikembalikan. Mike dan karyawan lainnya yang ada di kantor terlihat sibuk dengan tugasnya masing-masing. Semua karyawan di sana masih terlihat sangat bahagia dan ramah satu sama lainnya. Di ruangan CCTV, seseorang sedang mengawasi aktivitas di dalam kantor. Lenny, seseorang karyawati, datang dan sedang berdiskusi dengan kepala bagian. Hari itu adalah hari pertamanya masuk kerja karena dia adalah karyawan baru di sana. Setiap karyawan bekerja di kantor Belko, mereka ditanami chip pelacakan di kepala mereka. Tujuannya adalah untuk demi keamanan, karena kantor ini berada di Columbia. Dan saat itu Columbia adalah sebuah negara yang kurang aman dan sering terjadi penculikan. Mick sempat kaget ketika melihat tidak ada penjaga atau karyawan lokal dari kota tersebut. Oleh karena itu, dia memanggil salah satu security dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi di sana. Dan mengapa harus ada keamanan yang begitu ketat dari biasanya. Security itu mengatakan kalau dia juga tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian, sebuah speaker peringatan berbunyi yang mengatakan kalau di gedung itu sudah terdapat karyawan sebanyak 80 orang dan mereka semua akan terbunuh dalam beberapa waktu. Sebuah instruksi yang mengatakan, dengarkan dan ikuti perintahku jika kamu ingin tetap hidup. Lalu suara itu menginstruksikan sebuah misi yang harus diselesaikan dengan tepat waktu. Misi pertama adalah setiap orang di sana harus membunuh dua rekan kerjanya sendiri dalam setengah jam berikutnya. Jika misi tersebut tidak diselesaikan, maka dia akan menerima konsekuensi yang lebih berat lagi. Setelahnya, tiba-tiba suara tersebut menghilang. Semua orang di sana menjadi sangat tercengang. Namun mereka menganggap itu adalah lelucon biasa, dan semua langsung kembali serta fokus apa yang dikerjakannya saat itu. Tak lama kemudian, handphone mereka tidak mendapatkan sinyal, yang berarti mereka sudah tidak bisa menghubungi siapapun. Seorang wanita parubaya terlihat mencoba untuk melarikan diri karena rasa takutnya. Saat dia mulai berlari, tiba-tiba semua jendela pada bangunan tersebut ditutupi dengan lembaran logam, yang menyebabkan semua orang menjadi terjebak dan tidak bisa keluar dari dalam. Kepanikan dan ketakutan mulai dirasakan oleh semua karyawan di dalam. Mike berinisiatif dan meminta para pekerja agar memotong plat tersebut dengan mesin. Dengan segera pekerja itu pun lalu mengambil dan memotong setiap bagian plat, namun mereka tidaklah berhasil. CEO perusahaan itu, Barry, mencoba untuk menenangkan keadaan dan mengatakan kalau itu adalah gedung pemerintah, jadi mereka akan tetap baik-baik saja. Dan itu adalah lembaran logam yang menutupi secara otomatis demi keamanan karyawan di sana. Namun, berbeda dengan Mike yang berfirasat kalau saat itu mereka sedang dihadapkan dengan masalah yang serius. Beberapa orang pergi ke atap gedung bertujuan untuk mencari bantuan. Dari atas, mereka mencoba untuk meminta salah satu security yang menjaga di sana. Namun, sepertinya security tersebut mengacuhkan mereka. Tiba-tiba, seorang wanita tertembak secara misterius hingga di tempat dia tewas. Setelah itu, di dalam kantor, satu persatu karyawan lain juga mengalami hal yang sama. Penyebab kematian itu adalah karena sampai saat itu mereka tidak menjalankan misi yang diinstruksikan dari suara yang misterius tadi. Jadi, secara random, satu persatu di antara para karyawan akan terbunuh. Melihat kejadian tersebut, semua orang menjadi panik. Mereka mulai berlari tak beraturan dan bersembunyi di tempat yang dirasa lebih aman. Barry berusaha untuk mengamati dan menyimpulkan kalau ledakan tersebut bukanlah disebabkan dari tembakan dari luar, namun karena ledakan dari dalam kepala orang-orang tersebut. Mike baru mengerti bahwa yang diletakkan di kepala orang itu bukanlah pelacak, melainkan adalah sebuah bom mini yang dapat dikendalikan dari jauh. Jadi, bom tersebut sengaja dipasangkan kepada karyawan yang berasal dari luar kota itu.
Mike lalu pergi ke kamar mandi dan berusaha untuk mengeluarkan pelacak yang dipasang pada dirinya. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan kalau Mike tetap nekat untuk mencabut, maka bom tersebut akan diledakkan. Mendengar itu, Mike lalu mengurungkan niatnya untuk mencabut bom tersebut. Kemudian suara misterius itu kembali terdengar dan mengatakan kalau siapa saja yang masih nekat untuk mencabut bom dari kepalanya, dan jika ada yang berani merusak CCTV, maka saat itu mereka semua akan diledakkan. Lalu suara tersebut menginstruksikan agar semua yang tersisa untuk membunuh 30 orang lainnya dalam waktu 2 jam mendatang. Sekarang semua orang menjadi semakin ketakutan. Beberapa ada yang bertengkar, bahkan harus ada yang saling membunuh karena perdebatan tersebut. Mereka yang tersisa lalu membagi menjadi 2 kelompok. Di antaranya adalah tim Mike dan Barry. Dengan tegas, Mike mengatakan bahwa pembunuhan bukanlah solusi terbaik karena orang-orang di sini tidaklah bersalah. Lebih dari sebagian setuju apa yang dikatakan oleh Mike. Barry memiliki ide agar semuanya memiliki senjata yang diambil dari gudang penyimpanan. Barry berpikir dengan senjata tersebut orang-orang bisa menjaga dirinya masing-masing. Namun security tidaklah setuju atas ide yang Barry sampaikan dan mencoba untuk menghentikan aksi mereka. Kemudian Mike mengatakan bahwa mereka tidak akan mengambil senjata tersebut. Akhirnya mereka memilih untuk pergi ke atas gedung untuk meminta bantuan. Di sana mereka memasang spanduk yang ditulisi, "Kami disandra, kami telah diculik dan bantu kami." Pada saat yang sama, para penjaga yang berada di bawah malah menembaki mereka semua. Tiba-tiba suara instruksi terdengar kembali yang mengatakan kalau mereka tidak boleh untuk memasang spanduk itu. Akhirnya semua kembali ke kantor dengan rasa marah dan kecewa. Saat turun, Mike kepada temannya mengatakan kalau sebenarnya mereka telah dijebak dan hanya dijadikan sebagai eksperimen manusia. Tiba-tiba dari belakang Barry muncul dan memukul kepala Mike dengan tabung apar hingga dia terjatuh ke tangga bawah. Setelah itu, Barry memaksa security agar memberikan kunci gudang penyimpanan senjata. Barry lalu membunuh security dengan menusukkan pisau di perutnya. Kemudian, Barry mengambil lalu membagikan senjata-senjata tersebut ke semua timnya. Sekarang, semua karyawan yang ada di gedung tersebut berkumpul di sebuah ruangan. Mike yang baru tersadar tiba-tiba sudah berada di antara kerumunan orang-orang. Barry lalu memisahkan beberapa orang-orang dan mengatakan bahwa orang yang memiliki anak di bawah 18 tahun maka dia akan dibunuh. Sementara orang lain seperti tua atau tidak memiliki anak, maka mereka akan dipisahkan. Mereka tak punya pilihan selain harus mengikuti aturan main dan membunuh sebanyak 30 orang sebelum waktu mereka habis. Pertama, yang menjadi sasaran Barry adalah para lansia. Dia mulai menembak dan membunuh beberapa orang di sana. Di sisi lain, Danny yang merupakan karyawan baru, dengan rasa takut ia memilih untuk bersembunyi di suatu tempat. Karena mendengar suara tembakan, dia lalu mematikan aliran listrik utama hingga semua ruangan menjadi gelap. Orang-orang mulai berlari tak beraturan, sedangkan Barry dan timnya menembak ke sembarang arah di ruangan yang gelap itu. Akibatnya banyak korban yang tertewas atas insiden tersebut. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala dan terdengar suara yang mengatakan bahwa sudah 29 orang terbunuh dan waktu mereka hanya tersisa 2 menit lagi. Dan jika misi tersebut tidak diselesaikan, maka jumlah korban yang diminta akan semakin bertambah. Barry berusaha untuk mencari namun ia gagal lantaran tidak ada satupun yang berada di sana. Tiba-tiba suara itu terdengar dan mengumumkan bahwa waktunya sudah habis. Sekarang kepala orang-orang di sana mulai meledak satu persatu dan hanya tersisa 16 orang yang selamat. Seketika suara tersebut mengatakan kalau misi telah berakhir. Dia yang selamat adalah orang-orang yang paling banyak membunuh satu sama lain. Barry dan temannya Wendell adalah orang yang paling banyak membunuh. Jadi dia berhasil selamat dari eksperimen tersebut. Sekarang dia harus membunuh orang yang menantang demi kelangsungan hidup mereka. Di sisi lain, beberapa pegawai kantor sedang mengambil sisa-sisa bom dari kepala korban yang telah tewas. Mereka berencana untuk pergi dan meledakkan gedung tersebut. Salah seorang teman Mick secara diam-diam naik ke lantai atas untuk mencari Mick di sana. Di sana, dia melihat salah satu anggota Barry sedang membunuhi orang-orang. Mereka sempat bertengkar dan wanita itu menyerang kepalanya dengan kapak hingga mereka terbunuh. Kemudian, mereka melihat sisa-sisa bom mini itu lalu mengambil dan memasukkannya ke dalam saku mereka. Barry yang baru tiba langsung menembaki keduanya dan akhirnya wanita itu terbunuh atas penembakan tersebut. Danny yang mengira kalau keadaan sudah kondusif lalu turun ke lantai bawah dan ketika pintu lift dibuka, Barry menembak kepalanya hingga dia tewas. Sekarang yang tersisa hanyalah Mick dan Barry. Mike menjadi sangat emosi melihat teman-temannya terbunuh. Dia lalu menyerang Barry. Mereka harus saling pukul untuk mempertahankan hidupnya masing-masing.
atas pertempuran tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh Mike, dan dia adalah satu-satunya yang selamat dari eksperimen tersebut. Pada saat yang sama, semua plat logam yang menutupi jendela telah dilepas dan terlihat dua security membawa Mike ke dalam sebuah ruangan kendali. Di sana, Mike dipertemukan dengan seorang ilmuwan tuai beserta beberapa orang asing. Bapak itu berkata bahwa dialah sosok di balik suara yang memberi mereka instruksi. Dia adalah orang dari salah satu bagian organisasi internasional yang bereksperimen mengenai perilaku manusia. Melihat berbagai bentuk perilaku manusia ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit, dia kemudian bertanya kepada Mike, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Mike lalu bertanya balik, "Apakah kamu melihatku saat mengambil bom ini?" Bapak itu terlihat bingung dan ternyata Mike berhasil membawa dan meletakkan beberapa bom di sana. Kemudian Mike segera berlari ke ruang kontrol untuk meledakkan semua terkecuali miliknya, yang akhirnya terjadi ledakan besar yang membuat semua ilmuwan dan para penjaga terluka. Mike lalu mengambil pistol dan menembaki semua orang yang ada di sana. Saat dia keluar, terlihat sebuah monitor yang sedang menampilkan dirinya. Dan saat kamera di zoom out, ternyata banyak korban lain yang mengalami nasib sama seperti Mike. Dan eksperimen tersebut ternyata tidak hanya dilakukan di Kolombia, melainkan terjadi di beberapa negara. Dan film pun berakhir. Hai, jika ada film lain yang baik untuk dibahas, silakan beritahu kami pada kolom komentar. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.